Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya mau membahas di mana waktu itu saya menemukan seseorang memposting di Twitter bahwa hukum, di mana dia menjelaskan hukum tentang berjoget di sana. Nah, sebenarnya bagaimana sih hukumnya seseorang itu apabila dia melakukan gerakan tubuh yang kita kenal dengan joget, terutama khususnya untuk kaum wanita. Nah, di sini saya menemukan sebuah artikel di websitenya rumayso.com. Oke, nah di websitenya rumayso.com ini dijelaskan yaitu hukum menari, joget, dansa dalam Islam dan dalilnya gitu. Nah, baik, di sini dikatakan bahwa menari, joget, dan dansa dalam bahasan fikih itu disebut dengan ar-ra'su atau az-zafnu. Nah, Ibnu Abidin menyebutkan bahwa ar-ra'su adalah bergoyang dan bangkit, lompat-lompat, mengikuti irama musik atau nyanyian. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada halaman 1405, menari adalah memainkan tari atau menggerak-gerakkan badan dan sebagainya dengan berirama dan sering diiringi dengan bunyi-bunyian. Nah, di sini dipaparkan ada beberapa dalil yang membicarakan tentang hukum menari ini, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, orang-orang Habasyah menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggerak-gerakkan badan menari dan mereka mengatakan Muhammad adalah hamba yang saleh. Rasulullah SAW pun bertanya apa yang mereka katakan. Orang-orang menjawab mereka sebut bahwa Muhammad adalah hamba yang saleh. Kemudian pada dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 892 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan atau menari pada hari Id di masjid. Rasulullah SAW memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi. Nah, yang dilakukan orang Habasyah adalah menari-nari dengan alat perang mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah SAW pun menabiriku dan aku berusaha untuk tetap melihat. Hal ini terus berlangsung hingga aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Nah, jadi hukum menari, joget, dan dansa disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqiyah pada jilid ke-23 halaman 10, bahwa ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Safiyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah ataupun rendah dan safah ataupun kebodohan. Jadi joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa atau marwah, juga termasuk perbuatan lahwun atau kesia-siaan. Al-Abdi mengatakan para ulama memakai hadis jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya bukan joget sebagaimana yang kita ketahui, namun sekedar lompat-lompat ketika bermain pedang dan alat-alat perang mereka.
Sehingga sesuai dengan riwayat yang lain yang menyatakan bahwa orang-orang Habasyah bermain-main dekat Rasulullah SAW dengan alat-alat perang mereka. Demikian pemaparan ini semua dengan asumsi bahwa joget tersebut tidak dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat seperti minum khamar dan membuka aurat. Jika dibarengi hal yang diharamkan, maka hukumnya haram menurut sepakat ulama. Ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram dan tidak makruh, namun hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadis Aisyah yang disebutkan di atas. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya ini jika ar-ra'su atau menari hanya sekedar gerakan lurus, tegak, dan miring. Al-Balqini menyatakan bahwa jika menari-nari atau joget itu sampai menjatuhkan wibawa atau murwah, hukumnya menjadi haram. Catatan dari ulama Syafi'iyah, walaupun bergoyang, hukumnya itu boleh, akan tetapi tidak boleh gerakannya lemah gemulai seperti perempuan. Jika gerakannya lemah gemulai seperti itu diharamkan pada laki-laki dan perempuan. Jika goyangannya biasa saja tanpa dibuat-buat, tidaklah berdosa. Kemudian joget dan menari dalam rangka ibadah, misal sambil membaca selawat Nabi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa joget atau menari dalam rangka zikir atau ibadah termasuk bid'ah yang dinilai maksiat. Perbuatan semacam ini tidaklah pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut juga tidak diajarkan oleh para imam atau ulama salaf. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu catatan mengenai ar-ra'su ini. Yang pertama, hukum joget atau menggerakkan badan bisa dihukumi mubah seperti menari dengan alat perang. Nah, yang sudah dicontohkan oleh orang-orang Habasyah yang ditonton oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bisa juga dihukumi makruh seperti bergoyang pada umumnya, asalkan tidak menjatuhkan murwah ataupun kewibawaan, dan bisa juga dihukumi haram jika diiringi hal haram atau dilakukan dalam rangka beribadah. Kemudian berjoget atau menarinya seorang wanita di hadapan yang bukan mahram dihukum haram karena godaan wanita begitu dahsyat. Jika ar-ra'su kita sebut lemah gemulainya yang dilakukan istri di hadapan suami, hukumnya halal. Hal ini dengan catatan tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, para ulama sepakat akan ditolaknya persaksian para penari, karena seperti ini menjatuhkan murwahnya atau kewibawaannya. Padahal murwah ini adalah faktor diterimanya suatu persaksian. Yang kelima, menyewa penari tergantung dari hukum menari. Jika menarinya mubah, dihukumi mubah. Jika menarinya haram, dihukumi haram. Jika menarinya makruh, dihukumi makruh. Yang keenam, menari berdansa joget menjadi haram jika dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat seperti minum khamar dan membuka aurat, termasuk juga diiringi musik. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya, ini ya, ada 6 kesimpulan yang kita dapatkan dari hukum-hukum mengenai tentang berjoget. Nah, bagaimana seandainya apabila hal ini dilakukan oleh seseorang yang dianggap berpengaruh ataupun mungkin seorang da'i, yang dimana mungkin ada keluarganya yang melakukan itu dan ditonton oleh banyak orang? Apakah itu termasuk ke dalam menjatuhkan murwah atau kewibawaan? Nah, itu mungkin para penonton semua bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada mungkin yang ucapan yang tidak berkenan, ya mungkin begitu adanya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.